Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adisti hadir, Jasmine sudah hadir, Gadis sudah hadir, Fatul IP1 sudah hadir. Yui Padua sudah hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Ya, Putri hadir. Oh ya, tadi pagi nggak live ya. Kaila IP1 hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini hari yang ke-23 ya. Salsa sudah hadir IPS 2. Alhamdulillah sampai hari yang ke-23 Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Kita bisa menyelesaikan ibadah puasa yang ke-23. Alhamdulillah, itu anugerah Allah kepada kita. Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tandanya Allah sayang kepada kita. Dan alhamdulillah sambil menunggu menunggu berbuka puasa ya, nanti sore jam 18 lebih 8 menit ya. Kita ngobrol sebentar, kita ngobrol, diskusi, berbagi ilmu, berbagi saran untuk menambah ilmu kita yang terkait dengan ibadah Ramadan, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Maka sambil menunggu teman-teman yang lain yang sudah bergabung, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Kita ngebuburit ya, ngebuburit. Afia udah hadir IPA 1. Iwan Kurniawan, waalaikumsalam. Kang Iwan, termohon hadir. Ya bangga, dalam acara ngabuburit kita isi dengan diskusi, ta'lim. Kita berharap ada ilmu yang kita dapatkan. Saya lulusan SMA Cikupa. Kado itu curug ya, kado itu ya. Aisyah IPA 1 udah hadir, alhamdulillah. Kemarin ditanya nih Aisyah, kenapa nggak hadir kemarin? Siska, Aisyah di kontak Aisyah. Siskanya mana Siska?
Di sana suka rajin tuh hadir tuh. Ya, alhamdulillah di Indonesia ya, kita di Cikupa Tangerang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang ya. Arifin hadir di pas satu dengan tenang, damai. Di Gaza, Palestina ya, hari ke-18 Ramadan. Novi itu angkatan berapa ya Novi ya? Alhamdulillah baik. Novi itu angkatan berapa ya? Ada beberapa Novi. Ya, jadi di negeri lain saudara kita di Gaza, Kang Surdiat hadir ya, alhamdulillah. Oh iya betul. Nah, yang ngaji di ya udah hafal, udah nyambung. Novi gimana kabarnya? Sehat ya? Amin Darti, waalaikumsalam. Amin Darti alumni ya. Helen hadir IPS 2. Helen Agis di kontak. Helen Agis tuh udah lama nggak bergabung. Amin Darti, waalaikumsalam. Ya, sekali lagi di Gaza, Palestina, hari ke-18 Ramadan, sampai beberapa hari kembali di bom ya, dari pesawat tempur, bom besar yang luar biasa. 2 hari pengeboman yang wafat mencapai 1.000 orang, ya Allah. Betapa kejamnya Bani Israel ya kepada kaum muslimin di Gaza itu, ya Allah. Kita turut berduka kembali ya. Setelah gencatan senjata beberapa minggu, kemudian mengkhianati perjanjian itu dan kembali Israel menggempur saudara kita di Palestina. Sampai hari ini masih terus berlangsung, ya Allah. Masjid pun yang sedang sholat di masjid juga dibom juga. Kita nampak dalam gambar-gambar itu tangan kaki yang hancur ya Allah. Kita doakan untuk mereka, semoga diberikan ketabahan kesabaran yang wafat, mereka menjadi syahid, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita di Cikupa bersyukur dalam kondisi tenang, damai, aman ya. Alhamdulillah, kita ini adalah anugerah Allah kepada kita sekalian. Baik, pada sore hari ini kita akan diskusi tentang Ramadan adalah madrasah istimewa. Ya, sekali lagi, jadi kita akan bahas kajian sore hari ini sambil ngabuburit. Kita akan membahas tentang Ramadan adalah madrasah istimewa. Menurut pakar pendidikan Islam, ya, menurut para praktisi pendidikan Islam, bahwa Ramadan itu adalah dipandang sebagai madrasah, sekolah, atau sebagai ma'had, pesantren yang sangat istimewa,
Kenapa istimewa? Karena pesantren ini diciptakan oleh sang pemilik alam semesta, sang pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 keistimewaan Ramadan sebagai madrasah istimewa. Yang pertama, madrasah Ramadan ini, pesantren Ramadan ini, atau Al-Jami'ah, ya, perguruan tinggi atau universitas Ramadan ini, yang pertama, murabi, pendidiknya, atau mudarisnya, pengajarnya, atau dosennya, atau gurunya, atau ustadznya adalah sang maha guru, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Tidak ada universitas mahad sehebat Ramadan, di mana murabinya, mudarisnya, gurunya, dosennya, ustadznya, tutornya adalah Allah. Allah yang mengajari kita lewat Al-Quran. Allah mengajari kita lewat Al-Quran. Rasulullah mengajari kita lewat sunnah-sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya. Dan juga para ulama mengajari kita secara tidak langsung lewat kitab-kitab karyanya, dan juga langsung dalam kegiatan pembelajaran di pesantren, di masjid, musola, majelis taklim, di ruang-ruang kehidupan umat Islam. Inilah keistimewaan yang pertama, ya. Jadi maha gurunya itu adalah Allah. Allah yang mengajari kita, mendidik kita 1 bulan lamanya ini. Kalau gurunya Allah, kalau gurunya Rasulullah, maka pastilah apa yang disajikannya adalah pasti benar. Nafira hadir 10:1. Jadi kalau gurunya adalah Allah, Rasulullah, maka pastilah benar apa yang disajikannya kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, murid, siswa, santri. Delon ada 11. Yang kedua, istimewanya Ramadan adalah muridnya, siswanya, santrinya adalah manusia-manusia pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Siapa? Adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya ketika Allah menyampaikan perintah puasa, yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dari sekian umat manusia di muka bumi ini, yang dipanggil Allah, yang disebut Allah, yang disuruh Allah untuk menjadi santri-santri Ramadan adalah hanyalah orang-orang yang beriman saja. Kenapa orang yang beriman? Tanpa keimanan, maka orang tidak sanggup melaksanakan ibadah Ramadan, sangat-sangat berat.
Puasa itu ibadah yang sangat berat. Bagaimana nggak berat coba? Satu hari nggak makan. Di saat dia bekerja, beraktivitas, tidak makan dan tidak minum. Selama satu hari full dari subuh sampai dengan maghrib. Itu sangat berat. Maka hanya orang-orang yang beriman saja yang akan sanggup mengikuti ibadah Ramadan. Maka bersyukurlah kita termasuk dalam kategori orang-orang beriman. Itu siapa? Adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah panggil menjadi murid-murid, siswa, santri-santri Ramadan. Itu yang kedua, istimewanya Madrasah Ramadan. Terus yang ketiga, materi atau kurikulum Ramadan. Materi atau kurikulum Ramadan adalah pokok-pokok ajaran Islam. Inilah ajaran yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat nanti. Jadi materinya adalah materi pilihan. Kurikulum adalah kurikulum pilihan Allah yang menyangkut tentang pokok-pokok ajaran Islam. Inilah ajaran yang akan membimbing manusia, menyelamatkan manusia, mensejahterakan manusia, membahagiakan manusia. Tidak hanya di dunia, itu sampai ke akhirat nanti. Itulah kurikulum atau materi Madrasah Ramadan. Ada materi akidah tentang keimanan. Ada materi syariah, hukum. Ada materi ibadah, teori dan praktek ibadah. Ada praktek sholat, ada praktek puasa, ada praktek zakat, ada praktek tilawah Al-Quran. Syariah ibadah dipelajari secara teori dan juga dipraktekkan langsung. Bagaimana praktek sholat, menjaga sholat dalam satu hari full. Bagaimana praktek puasa, langsung praktek. Jadi secara teoritis, secara teori para ulama menyampaikan kajian-kajiannya, dan kemudian secara praktek juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi, teori dan praktek. Itu bukan. Itu yang ketiga ya. Jadi ada materi kurikulum tentang akidah, tentang ibadah, juga tentang muamalah, juga tentang akhlak. Nilai-nilai norma yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, juga hubungan dengan dirinya sendiri. Itu diajarkan, dipraktekkan dalam selama Ramadan ini. Itulah ajaran yang sempurna dalam Islam akan diajarkan selama Ramadan ini.
Kemudian yang keempat, Siska udah bergabung ya, alhamdulillah. Siska siap, sudah selesai? Ya. Tadi panggil-panggil baru muncul. Yang keempat, rujukan. Ya, rujukan referensi daripada kurikulum materi-materi Madrasah Ramadan ini adalah 2 kitab terbaik di alam semesta ini. Apa itu? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi referensi rujukan utama di dalam pembelajaran Madrasah Ramadan. Tidak ada referensi sehebat yang 2 ini. Al-Quran berisikan konsep-konsep aturan Allah. Ajaran yang Allah ciptakan. Hukum yang Allah ciptakan. Ilmu ada dalam Al-Quran. Seluruh bidang keilmuan itu di dalam Al-Quran. Sangat lengkap. Quran adalah sumber hukum, sumber ilmu yang lengkap, yang syamil dan kamil. Syamil artinya komprehensif, menyeluruh, dan kamil adalah yang sempurna. Yang sudah sempurna itulah Al-Quran. Dan juga sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul, diucapkan, ketetapan Nabi adalah merupakan ajaran pokok daripada Madrasah Ramadan ini. Rasulullah adalah manusia terbaik di alam semesta ini. Juga di samping itu ada kitab-kitab karya para ulama yang menjadikan rujukan daripada Madrasah Ramadan ini. Itulah keunggulan Madrasah Ramadan yang keempat. Jadi referensinya, rujukannya adalah Al-Quran was Sunnah dan serta kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kelima, tempat pembelajarannya di mana? Tempat pembelajaran adalah di rumah-rumah kaum muslimin, di sekolah-sekolah, di masjid, di musola, di pesantren, alis ta'lim, di ruang-ruang kehidupan manusia, di tempat pekerjaan, terminal, dan sebagainya. Itulah tempat-tempat pembelajaran daripada madrasah ini. Jadi sangat-sangat luas, di mana saja. Tidak terikat hanya di sekolah, tapi di ruang-ruang kehidupan manusia, di rumah, di tempat kerja, dan sebagainya. Itulah Ramadan, Madrasah Ramadan akan diajarkan, disampaikan. Jadi sangat lengkap dan sangat luas. Itulah tempat ibadah Madrasah Ramadan. Kemudian yang keenam, keunggulan ibadah Madrasah Ramadan adalah waktunya. Waktu pokoknya adalah sangat singkat. 1 bulan lamanya, tapi siang dan malam terlangsung proses pembelajaran. Jadi waktu Madrasah Ramadan itu disajikan, disampaikan dalam waktu 1 bulan lama secara efektif, full 24 jam siang dan malam. Jadi siangnya berpuasa dan malamnya dihidupkan dengan qiyamul Ramadan. Apalagi menjelang akhir Ramadan ini, 10 hari terakhir ini ada itikaf. Ya, di masjid-masjid diselenggarakan oleh kaum muslimin. Jadi itulah yang ke-6, waktunya sangat singkat tapi sangat padat. Diefektifkan selama 1 bulan lamanya. Ini adalah satu apa untuk bekal mengarungi kehidupan pada 11 bulan ke depan. Sekalipun hanya 1 bulan dibuat efektif, full
24 jam, teori, praktek terus, sehingga itu bisa dijadi bekal untuk kehidupan 11 bulan ke depan. Dan kemudian yang ke-7, yang terakhir, bahwa madrasah Ramadan ini Allah hadirkan, Allah ciptakan ke tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, orang-orang mukmin, adalah tujuannya adalah, endingnya adalah membentuk, mencetak orang-orang yang bertakwa sebagai level tertinggi dalam pandangan Allah. Jadi gak main-main. Kalau kuliah di universitas, paling hanya sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, ya. Itu belum mencapai makom tertinggi, boleh jadi dia makomnya rendah. Tapi Ramadan ini lulusannya itu adalah menjadi sarjana takwa. Bukan main-main. Orang-orang takwa ini, orang-orang mutakin, disebut dalam Al-Quran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi makom tertinggi, ya, gelar akademik tertinggi di hadapan Allah adalah mutakin, orang-orang yang bertakwa. Tidak ada sehebat mutakin. Dan orang-orang yang mutakin itulah nanti di akhirat akan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang bergelar mutakin, sarjana takwa, maka nanti di akhirat Allah berikan surganya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada tempat seindah surganya Allah. Penuh kebahagiaan, penuh kesenangan di sana. Apa yang kita harapkan Allah berikan kepada kita sekalian. Itulah gelar akademik daripada madrasah Ramadan ini. Jadi gelarnya apa? Adalah ST, sarjana takwa, ya, atau MM, S2-nya Magister Muttaqin. Ya, jadi ST itu sarjana takwa untuk S1-nya, dan S2-nya adalah MM, Magister Muttaqin. Ya, tidak ada gelar sehebat ini. Makanya beruntunglah kepada orang-orang mukmin yang mengisi Ramadan dengan ibadah yang maksimal, dengan amal soleh yang maksimal. Ya, Karen hadir sama Ariana, IPA 2 sudah hadir. Ya, jadi kita berharap kepada Allah, Allah berikan kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan madrasah Ramadan ini sampai tuntas. Jangan berhenti di penghujung Ramadan ini, jangan berhenti. Tuntaskan sampai dengan 1 bulan lamanya, sampai dengan takbir menggema nanti. Ya, dituntaskan sekolah Ramadan ini, madrasah Ramadan sampai dengan takbir menggema di seantero jagat raya ini. Maka sukseslah menjadi orang-orang yang mutakin. Dan juga di 10 malam terakhir ini, ya, sekarang 10 hari terakhir, tinggal 7 hari lagi besok. 7 hari lagi besok Ramadan akan selesai, akan tuntas.
kegiatan pembelajarannya, maka kita serius, maka kita isi, kita semangat dalam mengisi Ramadan ini sampai selesai, sehingga kita dapat gelar namanya sarjana takwa atau magister muttaqin, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah meridhoinya ya, dan juga mudah-mudahan dari kajian singkat pada sore hari ini menjadi motivasi kepada kita, motivasi kuat kepada kita ya, untuk terus berupaya keras, jangan menyanyiakan Ramadan yang sangat istimewa ini, tapi kita akan terus berjuang sampai akhir Ramadan ini, insya Allah. Maka Allah janjikan la'alakum tatakun, akan kita raih bersama-sama. Demikian kajian sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. NJ hadir, Gadis masih hadir sampai selesai, Siska sampai selesai ya, alhamdulillah. Nah, semoga dapat sedikit ilmu ya gitu. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita besok bergabung kembali besok hari ya, pada jam yang sama setelah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.